Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jidia Masyinuriatin dengan nomor NPM 23100 238 dari kelas 4A SI Reguler Banjarbaru. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen komputer. Oke, jadi langsung aja. Jadi dia itu ada 8 komponen ya teman-teman ya. Oke, komponen utama komputer. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi aritmatika, logika, serta input atau output. CPU bekerja dengan kecepatan tinggi, memungkinkan jutaan kalkulasi per detik yang penting untuk kinerja, terutama dalam instruksi kompleks. Kemajuan teknologi CPU didorong oleh kebutuhan peningkatan kecepatan. Adapun fungsi dan manfaatnya, yaitu fungsinya adalah menjalankan semua instruksi dari sistem dan aplikasi. Terus manfaatnya ada menentukan kecepatan proses komputer dan performa keseluruhan. Dan jadi gambarnya itu di sebelah kanan ya guys. Terus yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory atau biasa yang disebut RAM adalah perangkat keras yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara, memerlukan daya untuk akses. Data dalam RAM hilang saat komputer dimatikan, dan RAM mempengaruhi kinerja komputer. Semakin banyak RAM yang tersedia, semakin cepat informasi dan perangkat lunak dapat diproses. Adapun fungsi dan manfaatnya, yaitu fungsinya adalah menyimpan data dan program sementara saat digunakan. Terus manfaatnya adalah membantu multitasking dan mempercepat respon program. Ini di sebelah kanan ini adalah gambar RAM. Terus yang ketiga ada storage, HDD atau SSD. Storage adalah tempat untuk menyimpan data dalam jangka panjang. HDD menggunakan piringan magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip yang membuatnya lebih cepat dan tahan guncangan. Storage menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Adapun fungsi dan manfaatnya, ya fungsinya adalah menyimpan data permanen seperti file, aplikasi, dan sistem operasi. Terus manfaatnya adalah memberikan ruang penyimpanan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Jadi HDD dan SSD itu berbeda ya. Nih. Terus yang keempat ada motherboard. Motherboard adalah wadah di komputer yang menampung komponen elektronik dan berfungsi sebagai penghubung utama antar komponen, dilengkapi dengan program penggerak, chip BIOS, dan konektor. Motherboard mendukung kinerja optimal perangkat. Adapun fungsi dan manfaatnya, yaitu fungsinya menghubungkan dan mengatur komunikasi antar komponen komputer. Terus manfaatnya adalah menjamin semua perangkat keras dapat bekerja bersama secara harmonis. Terus yang kelima, ada power supply unit atau biasanya disingkat sebagai PSU. PSU adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah arus listrik dari sumber daya AC menjadi arus yang bisa digunakan oleh komponen dalam komputer atau DC. PSU juga berperan dalam menjaga kestabilan daya agar sistem tetap aman. Adapun fungsi dan manfaatnya, fungsinya adalah menyediakan dan menstabilkan daya ke seluruh komponen. Terus manfaatnya adalah menjaga keamanan dan kelancaran sistem dari gangguan listrik. Nih, gambar PSU seperti ini. Terus yang keenam adalah GPU atau Graphic Processing Unit. GPU adalah komponen yang bertugas mengolah tampilan grafis pada komputer. Komponen ini sangat penting untuk kebutuhan visual seperti desain, editing video, atau bermain game. GPU bisa berupa chip terpisah atau dedicated maupun terintegrasi dalam CPU. Adapun fungsi dan manfaatnya, fungsinya adalah mengolah data visual dan grafis untuk ditampilkan di layar serta manfaatnya adalah memaksimalkan kualitas gambar dan tampilan visual pada sistem. Terus selanjutnya adalah input device. Nah, input device adalah perangkat keras yang bertugas untuk mengirimkan data ke komputer. Perangkat ini bekerja dari perintah dan kontrol yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap perangkat input mengirimkan data yang berbeda-beda ke komputer. Hal ini bergantung pada perangkat input yang digunakan. Nah, jadi contoh di input device adalah mouse, keyboard, scanner, touchpad, touch panel, terus tuh stick PS juga. Nah, terus ada pun fungsi dan manfaatnya. Fungsinya adalah mengirimkan data atau instruksi dari pengguna ke sistem komputer. Dan manfaatnya adalah memungkinkan pengguna mengontrol dan mengoperasikan komputer.
Terus yang terakhir adalah output device. Output device adalah perangkat yang menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti teks, gambar, audio, dan video. Perangkat ini penting karena memungkinkan pengguna untuk mengetahui dan melihat informasi yang tersedia. Jadi, contoh output device adalah monitor, printer, GPS, proyektor, speaker, heat, headphone, terus tuh video card. Adapun fungsi dan manfaatnya, fungsinya adalah menampilkan hasil pengolahan data komputer ke pengguna. Terus manfaatnya adalah memberikan informasi secara langsung dalam bentuk visual, cetak, atau suara. Nih, cetak printer, kalau suara bisa dari headphone. Nah, terus cara merawat komponen komputer gimana sih? Nah, jadi merawat komponen komputer sangat penting untuk menjaga performa dan memperpanjang usia pakainya. Setiap komponen butuh perawatan berbeda sesuai fungsinya. CPU harus dijaga suhunya dan rutin diganti thermopaste. RAM, GPU, motherboard, dan PSU perlu dibersihkan dari debu dan dijauhkan dari kelembapan. Storage seperti HDD dan SSD harus dihindarkan dari benturan dan tidak dimatikan secara paksa. Keyboard, mouse, dan monitor juga perlu dibersihkan secara rutin. Perawatan yang tepat bisa mencegah kerusakan dini dan memastikan komputer tetap stabil untuk bekerja maupun belajar. Nah, jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.